Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu juga yang harus kita hindari sebagai kendala dari komunikasi persuasif adalah kurangnya kita memperlihatkan perhatian, lack of attention. Berarti kita harus bisa membujuk, menanamkan image kepada konsumen kita bahwa kita itu sangat peduli kepada mereka, bahwa kita tertarik kepada kebutuhan mereka, ya, bahwa kita ingin memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Oleh karena itu kita hindari hal-hal yang kayaknya nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi keinginan mereka, ya. Satu hal lagi juga tentunya yang menjadi physical barriers, ya, itu artinya kendala dari persuasive communication adalah masalah fisik, ya. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana kita memilih suatu cara untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang secara fisik memiliki kelemahan tertentu katanya. Ini sudah pernah saya sampaikan dan ini juga akan menjadi kendala bagi persuasive communication, ya. Kemudian juga tentunya yang harus dihindari adalah cultural differences, perbedaan nilai budaya. Kadang-kadang orang suka memandang remeh, ya, terhadap perbedaan nilai budaya dan seolah-olah ini tidak ada kaitannya dengan bisnis. Padahal sangat besar kaitannya, ya. Orang-orang yang melakukan transaksi bisnis tanpa memperhatikan budaya, latar belakang dari komunikannya, itu akan sulit untuk dibujuk, ya, sulit untuk didekati, diubah mindsetnya kalau kita sendiri sudah tidak memperdulikan apa sebenarnya yang menjadi nilai-nilai budaya mereka. Oke. Kemudian tentunya yang ketiga dalam designing persuasive communication adalah kita menetapkan suatu strategi pesan, ya. Goal of the message strategy is to be persuasive relative the communication objective. Tujuan dari strategi pesan, ya, pesan yang persuasif itu sangat relatif, tergantung pada apa yang menjadi tujuan dari komunikasi itu sendiri. Yang jelas ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah kata atau gambar yang mau kita pilih, mana yang lebih efektif, ya. Saya waktu TV belum sebanyak sekarang, itu ada satu iklan yang tidak ada kata-katanya, tapi hanya permainan warna. Saya lupa iklan apa itu, ya. Hanya permainan warna hitam dan putih saja. Berarti yang ditonjolkan adalah gambar, ya. Gambar bukan kata. Tapi ada yang sebaliknya, ada yang menekankan kata sehingga kata-kata itu diulang berkali-kali. Yang klasik yang bolak-balik sering saya sebutkan itu kan Tango itu. Berapa lapis ratusan. Saya kira semua kita jadi hafal itu. Sebenarnya cuma 2 kata kan, berapa lapis ratusan, berapa lapis ratusan, tapi diulang-ulang terus. Saya pikir sebelum saya pikun saya masih ingat gitu, padahal itu iklan lo kapan tahu, ya.
Kalau udah pikun kan udah lagi ya, semuanya udah lupa ya. Tapi selama saya masih punya memori, mungkin saya akan tetap ingat itu berapa lapis ratusan dan apa itu produknya. Oke, yang harus diperhatikan berarti mana yang lebih efektif, kata atau gambar. Kemudian yang kedua yang harus dipertimbangkan tentu juga adalah masalah kejelasannya, vividness-nya. Artinya bagi konsumen, bagi komunikan, yang dimaksud kejelasan itu dalam bentuk apa? Terkait dengan nomor satu tadi, mereka menjadi jelas menerima suatu pesan komunikasi itu apakah bisa dengan kata saja atau harus dengan gambar, atau cukup gambar saja tidak perlu kata, atau juga mungkin kedua-duanya sekaligus. Oke, jadi kejelasan harus jelas, jangan sampai menjadi kabur gitu, menjadi tidak jelas maksudnya apa. Nah, yang ketiga mungkin juga kita mempertimbangkan repetition, pengulang-ulangannya. Makanya kemudian pemasangan iklan di di televisi ya. Saya nggak terlalu memperhatikan yang kalau iklan-iklan ada di YouTube, tapi juga kayaknya sama juga sih kurang lebih ya. Repetition. Artinya suatu iklan itu diulang lagi. Kalau di TV itu kan dulu perhitungannya adalah satu iklan itu durasinya berapa detik. Ya. Satu kali penayangan berapa detik, lalu kemudian dalam satu hari berapa kali tayang ya, dan kemudian juga itu penayangannya di waktu kapan, ada prime time, ada regular time. Prime time itu adalah yang diperkirakan orang-orang itu pasti nonton, kemungkinan besar, bukan pastilah. Zaman televisi. Zaman internet sekarang kayaknya beda lagi ya. Kalau zaman televisi itu kan orang biasanya nonton itu sambil pagi-pagi mempersiapkan diri itu nonton TV. Nah, itu merupakan prime time tuh. Nah, terus kemudian juga orang pulang kerja habis maghrib sampai sampai waktu ngantuk, itu juga prime time. Nah, itu pastinya harganya tinggi, apalagi kemudian ditembaknya berkali-kali gitu ya, dalam waktu 1 jam berapa kali tembakan gitu. Maka itu akan dihitung sehingga nanti tarifnya menjadi mahal sekali ya. Oke, jadi repetition itu harus diperhatikan ya. Kalau di YouTube zaman sekarang ini saya kira mungkin kurang lebih sama aja. Jadi untuk objek-objek yang memiliki viewers banyak, yang memiliki subscriber banyak, penonton banyak, itu biasanya iklannya banyak sekali. Ada yang bisa berdurasinya itu dalam hitungan detik ya. Video akan dimulai dalam hitungan 5 misalnya, 5, 4, 3, 2, 1 baru kemudian mulai. Ada juga yang panjang banget ya, bisa makan waktu berapa detik, mungkin bisa setengah menit. Tetapi karena konten dari YouTube itu sendiri seringkali merupakan suatu hal yang menarik bagi kita ya, kita mau nggak mau jadinya nontonin dulu iklan itu. Nggak bisa di skip, kadang-kadang nggak bisa di skip ya. Jadi mau nggak mau kita harus nontonin karena kita membutuhkan konten yang mau kita tonton. Maka berarti kita juga kalau kita masang iklan di media YouTube sekarang ini ya, berarti kita harus memperhitungkan di mana atau YouTube apa yang kira-kira banyak penontonnya gitu, yang banyak subscribernya. Maka biasanya kalau sekarang ini kan yang terkait dengan artis-artis gitu kan ya, nah, itu biasanya akan banyak viewernya gitu. Oke, kemudian juga isu yang harus dipertimbangkan adalah masalah kebahasaan yang saya sering ingatkan, jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang
terlalu spesifik bidang tertentu, tidak umum, terlalu teknis yang orang lain nggak banyak ngerti. Ya, tapi pakailah kata-kata yang, makanya kalau kita lihat iklan-iklan sekarang apalagi yang target sasarannya anak muda, itu bahasa-bahasa gaul ya suka dipakai ya. Bahasa gaulnya sering dipakai. Oke. Dari suatu komunikasi persuasif ya, ada suatu teori yang disebut sebagai inoculation teori, teori untuk menumbuhkan minat ya. Jadi bagaimana mereka bisa menciptakan suatu pesan yang jika dibandingkan dengan orang-orang lain, pesan-pesan dari pihak-pihak lain, maka kita bisa muncul dibandingkan pesan yang lain gitu. Jadi kita memiliki uniqueness sendiri. Jadi kalau kita tadi bicara tentang uniqueness produk, sekarang kita bicara tentang uniqueness kita punya pesan dibandingkan dengan iklan-iklan lain yang mungkin juga bagus-bagus ya, atau mungkin mengiklankan produk-produk yang sama. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan kita punya pesan itu bisa lebih berdaya saing dibandingkan iklan yang disampaikan oleh para kompetitor kita ya. Kenapa? Karena biasanya orang suka banding-bandingin ya kan, itu wajar saja, namanya orang menawarkan sesuatu tentunya kan nggak mungkin langsung menerima begitu saja. Dia harus mampu membandingkan. Konsumen biasanya kan membandingkan dengan brand-brand lain ya. Oleh karena itulah comparative advertising itu biasanya pesan itu bisa juga dia membandingkan secara langsung brand yang akan dia tawarkan itu dengan brand yang lain ya. Tapi juga harus hati-hati nih. Saya pernah ceritakan contohnya pada Anda kan yang rokok perdana itu ya. Rokok perdana yang dia membandingkan antara rokok dia dengan rokok yang lain, tapi karena rokok yang lain itu udah lebih dulu ada, udah lebih dikenal dulu, ada dalam benaknya konsumen, maka begitu dia menyebut kata-kata yang pastinya nggak langsung mengiklankan produk tadi, tapi kata-kata itu ya mengingatkan orang ya. Kalau bisa nomor 1 kenapa 2, 3, 4 gitu. Artinya dia maunya kalau bisa nomor satu itu kan produk dia ya, rokok perdana. Mengapa 2, 3, 4? Tapi 2, 3, 4 itu kan merek yang lebih terkenal, lebih dulu ada. Jadi kontraproduktif. Jadi seolah-olah dia malah mengiklankan orang lain. Malah mengiklankan produk pesaingnya gitu ya. Oleh karena itulah kita juga harus bisa mempertimbangkan, jangan sampai kita memilih satu kata yang malah memunculkan image orang terhadap produk lain yang merupakan saingan kita ya. Oke, waktunya terbatas, barangkali kita langsung kepada emotional, pada appeals-nya ya. Appeals itu artinya pendekatan yang digunakan orang untuk bisa mengefektifkan pesan supaya melekat di benak orang. Ada beberapa hal yang terkait dengan emotional appeals. Appeals itu pendekatan yang pertama terkait dengan ketakutan ya. Fear appeals ya. Biasanya digunakan oleh 15% dari iklan televisi ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk menimbulkan rasa takut orang terhadap suatu hal sehingga mereka akan menghindari ya, atau sebaliknya kemudian mereka jadi mendekati kita karena takut terhadap bahaya tersebut gitu. Iklan apa ya yang di televisi misalnya,
yang menggambarkan kuman-kuman yang berserak-serak yang membahayakan anak-anak ya. Kalau main bola terus hujan-hujanan di lumpur itu penuh dengan kuman-kuman, kan tentu orang tua itu akan takut dong kalau anaknya kemudian jadi gatal gatal-gatal, anaknya itu kemudian tumbuh penyakit menjadi apa ya, koreng dan sebagainya. Maka kemudian muncullah dia produk dia sebagai suatu solusi, yaitu bahwa produk dia itu melindungi anak dari bakteri, memberikan proteksi perlindungan dari bakteri secara total selama sekian jam, dari jarak mandi pagi sampai jarak mandi sore begitu. Jadi ini fear appeals nih, jadi ketakutan orang dimunculkan ya terhadap segala sesuatu ya yang mengancam, sehingga dari ketakutan itu kemudian barulah diberikan solusi ya. Saya kira ada banyak yang seperti itu ya, menghindari makanan-makanan yang katakanlah misalnya asam atau dingin yang sebagainya, yang kemudian menyebabkan gigi menjadi ngilu gitu kan ya, gigi menjadi sensitif gitu, gara-gara makanan-makanan yang seperti itu, yang terlalu asam, yang terlalu kecut, terlalu dingin dan sebagainya. Solusinya adalah cobalah produk kami. Kalau produk kami pasta gigi ini adalah melindungi gigi yang sensitif dari gangguan-gangguan suatu hal yang seperti tadi tuh, terlalu asam, terlalu dingin dan sebagainya, sehingga gigi kemudian biarpun kita makan mangga muda sekalipun atau ngegigit es batu sekalipun, gigi kita biasa-biasa aja gitu. Jadi ada satu hal yang ditakuti dulu, yang dimunculkan ketakutannya, lalu kemudian diberikan suatu solusi bahwa itu bisa terhindar kalau menggunakan produk ini gitu ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya juga pendekatannya itu bisa berupa humor appeals. Anda mungkin masih ingat ya iklan yang pakai rokok yang ada jinnya itu loh ya, saya beri kamu 3 permintaan gitu kan ya, 3 permintaan. Sebenarnya itu nggak ada kaitannya dengan produknya langsung kan, tapi humornya itu yang mereka ini kan kemukakan dalam iklan itu. Saya pikir nggak langsung menyebutkan produk, keunggulan produk dan sebagainya, enggak ya. 3 orang terdampar di suatu pulau, lalu kemudian mereka menemukan katakanlah semacam guci, semacam botol, kemudian diusap keluar jin ya. Aku berikan kepada kalian 3 permintaan. Yang satu bilang aku mau pulang gitu, pulang langsung. Yang kedua juga bilang gitu, saya mau pulang, langsung pulang. Yang ketiga mikir, sepi, saya mau mereka balik. 3 permintaan selesai ya balik lagi 3-3-nya di situ, kembali ke kondisi semula. Itu nggak sama sekali menceritakan produknya. Baru kemudian gara-gara dia menggunakan humor ya untuk setiap iklan-iklan dia, nah orang jadi tahu ya, kalau yang humor itu berarti iklan rokok ini gitu. Kebetulan sekali rokok kan tidak boleh diiklankan ya, apalagi di media televisi kan nggak boleh. Maka akal dari si produsen adalah menggunakan humor appeal ini. Jadi humornya yang ditonjolkan. Pendekatannya adalah pendekatan humor meskipun tidak secara langsung terkait dengan produk yang ditawarkan. Cuma orang gara-gara selalu dengan konsisten digunakan untuk rokok tersebut, kan pasti humor itu yang digunakan ya. Tetapi humor appeals ini juga akan jadi lebih efektif kalau berarti ada batasannya juga. Ada batasannya juga, tidak semuanya itu yang sifatnya humor itu bisa efektif. Termasuk juga ketika Anda melakukan persuasif itu, melakukan negosiasi, melakukan pembicaraan langsung, ketemu dengan audiens, ketemu dengan konsumen. Tidak selalu pendekatan humor ini bisa efektif ya,
kan saya katakan bahwa kita ini bicaranya adalah komunikasi persuasif yang bisa menggunakan berbagai media, termasuk juga ketika kita melakukan pertemuan langsung face to face dengan komunikan kita, ya. Most efektif, ya, suatu humor appeals itu akan lebih efektif jika, ya, kalau audien kita itu lebih muda, artinya sama-sama anak muda lah. Anda anak muda mahasiswa, paling kisarannya umur ya di bawah 30 lah, di bawah 30 atau mungkin di bawah 25 gitu ya. Ada yang udah di atas 25, tapi ada juga yang di bawah 25, ya. Kalau berbicaranya dengan sesama komunikan yang kurang lebih umurnya sama atau di bawah, ya mungkin pendekatan humor ini efektif, ya. Tetapi kalau yang di atas, ya pikir-pikir dulu, karena belum tentu humor menurut Anda itu juga humor bagi orang yang umurnya lebih tua. Karena apa? Pengalaman beda, wawasan beda, ya, cara berpikir beda, mindset beda. Jadi apa yang kita pikirkan itu kemudian sesuatu yang bagi kita, bagi Anda di kalangan Anda, di generasi Anda mungkin sesuatu yang lucu, tapi bagi yang umurnya lebih tua belum tentu, gitu. Belum tentu bisa menghasilkan suatu hasil yang sama. Jadi dikatakan di sini humor appeals itu adalah most effective when audience is younger. Better educated artinya yang menjadi kita punya audiens itu memiliki tingkat pendidikan yang cukup lah. Sebab kadang-kadang humor itu kalau terhadap orang yang mungkin mohon maaf kurang terdidik, humor bagi kita bisa dianggap sebagai suatu ejekan bagi mereka. Apalagi humor kita itu kemudian humor yang katakanlah tidak umum di kalangan mereka. Tidak umum di kalangan mereka, tapi kita coba pakai padahal mereka mungkin less educated. Jadi tentu harus kita perhatikan, ya. Better educated itu mungkin most effective bagi suatu persuasive communication yang menggunakan humor sebagai appeals-nya. Oke, juga mungkin dia itu upscale artinya suatu yang sedang mengalami perkembangan gitu. Perkembangan bukan dalam mungkin dari lingkungan yang tadinya lebih sempit menjadi lebih luas, kalangan yang lebih terdidik, dari Anda tadi anak SMA jadi sekarang udah kuliah dan sebagainya. Itu mungkin bisa lebih karena apa? Karena mindsetnya kan udah berubah, ya, udah lebih leluasa. Tapi kalau misalnya kepada mahasiswa yang Anda tahu mahasiswanya itu yang mungkin kuliahnya terkendala pada waktu muda dan berusaha melanjutkan sekarang, artinya lebih tua dari Anda, ya, Anda juga harus hati-hati, jangan sampai menggunakan pendekatan humor dalam rangka mendekati mereka, karena belum tentu humor itu jadi suatu hal yang efektif. Kemudian juga terhadap kalangan profesional biasanya wawasannya luas, mungkin bisa kalau digunakan humor, tapi juga profesional di bidang apa juga akan tergantung, ya. Oke, terus kemudian juga kita harus menghindari abrasive advertising, ya. Abrasive advertising adalah suatu iklan yang kesannya kasar, ya. Orang nggak seneng melihatnya. Walaupun sebenarnya kalau dari segi dari segi komunikasi tetap aja dia akan retention, akan diingat oleh si komunikan. Tapi itu retention yang nggak bagus karena orang jadi nggak suka, malah menghindar ntar, ya. Oke, agony commercial that show graphic detail upset to consumer. Jadi biasanya suatu iklan komersial yang menunjukkan suatu grafik lebih terlalu detail, ya, biasanya juga nggak terlalu disukai oleh para listenernya. Kan jarang, ya, iklan kok pakai suatu grafik yang terlalu detail. Kalau secara garis besar sih mungkin aja. Oke, bisa juga
dalam pendekatan persuasif itu ada sex appeals, jadi pendekatan seksnya. Efektif when sex is related to the advertised product. Efektif kalau itu sesuai dengan produk yang memang mau diiklankan gitu ya. Apa ya? Ada nggak Anda yang punya contoh suatu iklan yang menggunakan sex appeals ini? Ya. Saya nggak kebayang sama saya deh. Kalau kita ketemu langsung sih mungkin Anda bisa langsung mengingat, wah ini iklan yang menggunakan sex appeal ya. Oke. Dalam suatu komunikasi yang persuasif juga harus kita perhatikan penggunaan dari bahasa ya, pasti ya. Oke, saya kira untuk sementara cukup sampai di sini, sudah 1 jam, bisa terlalu banyak, nanti bisa kita lanjutkan. Kesimpulannya adalah bahwa suatu komunikasi yang persuasif adalah suatu komunikasi yang berusaha membujuk, yang berusaha mengubah mindset orang, yang berusaha untuk menanamkan orang yang tadinya hanya menginginkan sesuatu menjadi sesuatu itu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam waktu yang segera. Jadi yang paling penting berarti kalau kita kembali lagi kepada proses komunikasi, kalau kita menginginkan respon yang sesuai dengan tujuan kita, maka utamanya kita harus pandai untuk mengencode dengan baik, kemudian memilih media dengan baik, terus kemudian juga menetapkan target sasaran kita, kemudian juga menggunakan appeals atau pendekatan yang mana yang lebih cocok sesuai dengan target audiens kita, apakah itu humor, apakah itu isu-isu yang lain. Tapi yang jelas kita harus bisa mengatasi hal-hal yang menjadi kendala dari penyampaian komunikasi seperti yang saya sebutkan tadi. Barrier of communication itu juga harus dihindari, baik itu yang sifatnya psikologis maupun yang sifatnya fisik ataupun sifatnya ras dan sebagainya. Oke, saya kira demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.